Salam semuanya, perkenalkan nama saya Febrianti Yona, saya dari PKK 1 semester 1. Di sini saya akan membahas resume yang pertemuan ke-9, mata kuliah Ilmu Sosial Dasar, Mobilitas Sosial dan Perubahan Sosial. Pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Mobilitas sosial dapat terjadi secara sosial maupun fisik. Kata mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang artinya mudah berpindah atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kata sosial diartikan sebagai individu atau kelompok yang ada dalam lapisan sosial. Ciri-ciri mobilitas sosial. Mobilitas sosial melibatkan individu atau kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, perpindahan sosial dapat dilakukan secara individu, tetapi sering kali melibatkan banyak pihak. 3. Mobilitas sosial dapat terjadi pada masyarakat yang menganut sistem pelapisan sosial terbuka maupun sistem pelapisan sosial tertutup. Mobilitas sosial dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain, yang pertama, mobilitas vertikal, yaitu perpindahan status sosial yang mengakibatkan perubahan posisi sosial ke atas atau ke bawah. 2. Mobilitas horizontal, yaitu perpindahan individu atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi sosial lain yang memiliki tingkat setara. 3. Mobilitas sosial antagenerasi, yaitu perubahan taraf hidup keluarga yang dapat berdampak pada generasi penerusnya. Yang keempat, mobilitas sosial intergenerasional, yaitu salah satu jenis mobilitas sosial. Fungsi-fungsi mobilitas sosial. Yang pertama, penyaluran potensi dan bakat. Mobilitas sosial memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka. Ini bisa menjadi melalui pendidikan, pelatihan, atau prestasi kerja yang memungkinkan seseorang naik ke tingkat sosial yang lebih tinggi. 2. Stabilitas sosial. Mobilitas sosial dapat berfungsi sebagai mekanisme yang memelihara kestabilan dalam masyarakat karena memberikan harapan bagi individu untuk mengubah status sosial mereka berdasarkan usaha dan presentasi daripada ketergantungan pada status kelahiran atau faktor lainnya. 3. Penyebaran nilai dan inovasi. Individu yang bergerak ke posisi yang lebih tinggi sering membawa serta ide-ide baru, inovasi, dan nilai-nilai yang dapat memperkaya budaya atau sistem sosial. Hal ini dapat mempengaruhi perubahan sosial yang lebih luas. 4. Perubahan struktur sosial. Dalam masyarakat yang lebih terbuka, mobilitas sosial dapat menyebabkan perubahan dalam struktur sosial itu sendiri dengan merubah pola-pola kekuasaan, pengaruh, dan distribusi sumber daya. Contoh mobilitas sosial. 1. Mobilitas sosial horizontal. Contohnya, seorang sopir taksi konvensional kini beralih menjadi sopir taksi online. 2. Mobilitas sosial vertikal. Contoh, seorang guru honor diangkat sebagai guru tetap karena aturan sekolah yang baru. 3. Mobilitas sosial antargenerasi. Contoh, Tono yang merupakan anak seorang pejabat instansi pemerintahan terlibat kasus penipuan dan masuk penjara. 4. Mobilitas sosial integrasi. Contoh, ayah Budi bekerja sebagai manajer di perusahaan dan ibunya menjadi penjahit harian.
Perubahan sosial. Pengertian perubahan sosial merujuk pada perubahan signifikan dalam pola kehidupan sosial, struktur, norma, dan nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi secara perlahan atau cepat dan bisa bersifat kecil. Misalnya perubahan dalam kebiasaan sehari-hari atau besar, seperti perubahan dalam sistem politik, ekonomi, atau budaya. Perubahan sosial mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti perubahan dalam hubungan antar individu, kelompok sosial, institusi, serta dalam cara masyarakat mengorganisasi dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, perubahan nilai dan norma, serta konflik sosial. Secara umum, perubahan sosial terjadi karena adanya dorongan atau tekanan dari dalam masyarakat itu sendiri, atau dari faktor luar yang mempengaruhi kehidupan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama, perubahan teknologi. Inovasi teknologi dapat mengubah cara hidup masyarakat secara signifikan. Misalnya melalui penemuan mesin-mesin baru, internet, atau alat komunikasi canggih yang mengubah interaksi sosial, cara bekerja, dan pola konsumsi. 2. Globalisasi. Globalisasi memudahkan arus informasi, budaya, dan barang antar negara yang dapat mempengaruhi nilai-nilai dan pola hidup masyarakat suatu negara. Ini juga sering membawa perubahan dalam pola pikir, kebiasaan, dan sistem ekonomi. Ketiga, perubahan ekonomi. Faktor ekonomi seperti krisis ekonomi, industrialisasi, atau perubahan dalam sistem produksi dapat mengaruhi struktur sosial masyarakat. Keempat, perubahan demografi. Perubahan dalam struktur kependudukan, seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi, dapat mempengaruhi komposisi usia, gender, dan etnis dalam suatu masyarakat yang berujung pada perubahan pola hidup dan kebijakan sosial. Kelima, perubahan nilai dan norma sosial. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh pergeseran generasi, pendidikan, serta pengaruh budaya luar. Keenam, konflik sosial. Konflik baik itu dalam bentuk peperangan, ketidaksetaraan sosial, atau perjuangan kelas dapat mendorong perubahan sosial. Ketidakadilan sosial atau ketimpangan sering terjadi. Pemicu untuk perubahan sosial yang lebih besar. Keenam, konflik sosial. Konflik baik di dalam bentuk peperangan, ketidaksetaraan sosial, atau perjuangan kelas dapat mendorong perubahan sosial. Ketidakadilan sosial atau ketimpangan sering menjadi pemicu untuk perubahan sosial yang lebih besar. 7. Gerakan sosial. Gerakan sosial yang muncul karena ketidakpuasan terhadap kondisi sosial politik dapat mempercepat perubahan sosial. Contohnya adalah gerakan hak sipil, feminisme, atau gerakan lingkungan yang dapat mengubah kebijakan dan norma masyarakat. 8. Pengaruh budaya dan agama. Budaya dan agama memiliki pengaruh besar terhadap pandangan hidup masyarakat. Perubahan dalam keyakinan atau praktik keagamaan dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap dunia, yang dapat gilirannya dapat mendorong perubahan sosial. 9. Pendidikan. Penyebaran pengetahuan melalui pendidikan dapat memperkenalkan ide-ide baru yang meningkatkan kesadaran sosial, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat.
10. Politik dan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah baik dalam hal hukum, ekonomi, atau sosial dapat mempengaruhi struktur sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Kesimpulan perubahan sosial adalah bahwa perubahan dalam struktur, norma, dan nilai sosial dalam suatu masyarakat terjadi secara terus-menerus dan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Proses ini dapat berlangsung secara cepat atau lambat, serta menghasilkan dampak yang berbeda-beda baik positif maupun negatif, tergantung pada konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Nah, hanya ini yang dapat saya jelaskan dan saya baca dari hasil resume saya di pertemuan 9 ini. Sekian dari saya, terima kasih.